Tanpa terasa juga, dengan kita memasuki tahun 2021, kita sudah melewatkan dan meninggalkan tahun 2020. Banyak orang yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun terberat yang pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan. Itu disebut sebagai tahun yang paling sulit, paling berat, penuh tantangan, pengorbanan, bahkan sebagian mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai. Kita tahu bahwa pandemi corona ini menghancurkan banyak sendi-sendi kehidupan, tetapi pada intinya pandemi ini merubah kebiasaan kita. Bahkan sebagian mengatakan di awal tahun ini bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang tidak mudah, bahkan lebih sulit dari tahun 2020. Itu yang dikatakan oleh sebagian besar orang, dan saya rasa mereka adalah orang-orang yang pesimis. Kalau saya lebih suka mengatakan, walaupun tahun 2020 merupakan tahun terberat, tersulit, ya, penuh pengorbanan yang kita sudah hadapi dan alami, tetapi pada fakta dan kenyataannya, tahun yang tersulit itu kita bisa lewati sampai awal tahun 2021 ini. Tentu dengan kekuatan Tuhan, kita bisa melewati bahkan lembah kekelaman, kata Daud. Kita semua berhasil keluar sebagai pemenang hari-hari ini. Sehingga saya lebih percaya dan saya menguatkan jemaat di sana bahwa tahun 2021 Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan tetap menyatakan perkara-perkara besar dan Dia akan memberi kemenangan buat kita semuanya. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan yang sudah didesain Tuhan menjadi para pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, bulan-bulan ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, saudaraku, ada satu kata yang akrab di telinga kita sepanjang pandemi corona yang sudah berjalan kira-kira 1 tahun ini, yaitu kata protokol kesehatan. Kata ini yang terus diulang-ulang untuk di Indonesia. Saya rasa di berbagai negara termasuk di Amerika sama. Ya, protokol kesehatan, aturan kesehatan. Kalau di Indonesia disingkat dengan 3M. Yang pertama masker, ya. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak atau physical distancing. Nah, saudara, lewat protokol kesehatan, termasuk WHO mengatakan, itu akan membuat kita melindungi kita dari paparan COVID-19. Ya. Nah, saya juga percaya secara rohani, saudara, Tuhan juga menyediakan buat kita sebuah protokol atau regulasi atau aturan di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan rohani supaya kita tidak terpapar oleh virus-virus dari iblis, supaya kita bisa keluar menjadi pemenang dan kita bisa mengatasi semua kesulitan yang terjadi ini. Jadi saya mau memakai analogi protokol kesehatan jasmani ini, saudaraku, menjadi protokol kesehatan rohani. Ya. Yang pertama, saudaraku, adalah masker. Apa fungsi masker? Fungsi masker adalah untuk melindungi seseorang, ya, supaya dia tidak bisa terpapar oleh virus COVID-19. Lewat dia memakai masker, orang lain juga memakai masker. Kalau terjadi interaksi pun, ya, maka virus itu tidak akan kena dan menempel. Karena yang paling berbahaya adalah droplet. Ya, droplet itu ada dua, ya. Satu droplet makro dan droplet mikro. Kalau droplet makro, saudaraku, cairan yang keluar secara makro itu gampang sekali untuk kita menghindar dan mengantisipasi. Ya, contoh orang bersin, orang berkata-kata dengan jarak yang sangat dekat itu kelihatan sekali. Tapi kalau mikro, saudaraku, itu adalah cairan yang keluar dari mulut atau hidung seseorang, itu ukurannya kecil, yang bahkan mata tidak bisa lihat, saudara. Tapi sebetulnya ada cairan yang keluar. Nah, itulah yang berbahaya, saudaraku. Kenapa? Karena itu mengandung virus. Ya. Itulah yang coba dihindari dengan memakai masker. Jadi intinya, saudaraku, dalam kesehatan protokol kesehatan jasmani,
masker dipakai untuk menjadi pelindung. Nah, di dalam protokol kesehatan rohani ada juga masker rohani, Saudara, yang Tuhan beri kepada kita. Efesus pasal yang ke-6 mengatakan bahwa Tuhan memberi kepada kita seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tahu ya, mulai dari ketopong keselamatan, ada baju sirah, ada perisai iman, ada tali kasut kerelaan, ada banyak saudaraku, pedang roh dan sebagainya. Nah, tetapi semua perlengkapan senjata rohani yang Tuhan beri sebetulnya tidak efektif dan tidak bermanfaat banyak kalau kita tidak memakai pelindung, ya, yaitu doa. Ya, saya coba bacakan di Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang perlengkapan senjata rohani. Nah, perlengkapan senjata rohani ini akan efektif menjadi pelindung buat kita kalau ya, seperti yang dikatakan Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, saudaraku, masker rohani itu adalah doa. Itu yang akan melindungi saudara dan saya dari semua serangan. Dan itu akan membuat proteksi ilahi itu terjadi. Saya dengan anak-anak saya, saudaraku, itu berdoa tiap malam. Justru ketika pandemi terjadi, saudaraku. Sebelumnya, karena kami terpisah dalam banyak jarak dan sebagainya, tetapi justru lewat pandemi ketika stay at home, kami bisa memakai teknologi seperti saudara yang lakukan sekarang, kami bisa bersatu di dalam doa. Setiap hari, setiap malam. Karena itulah pelindung buat kita, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Saya waktu itu memimpin doa pagi di jemaat di Jogja. Kira-kira waktu itu doa paginya sekitar jam 5 ya sampai jam 6 pagi. Nah, kebetulan istri saya berhalangan ikut. Ada sesuatu yang dia harus urus di rumah, ya. Jadi saya berangkat sendiri. Sampai jam 6 selesai, saya pulang. Nah, ketika saya mengendarai mobil menuju ke rumah saya, saudaraku, itu saya melewati sebuah jalanan yang sepi. Ya, waktu itu masih jam 6 pagi, ya masih sepi. Di depan saya, di belakang saya, tidak ada kendaraan lain. Kecuali sebuah sepeda motor, satu buah saja di depan saya. Ya, sepeda motor itu berjalan dengan pelan. Ya, saya berjalan ya kira-kira mengimbangilah kecepatan motor itu. Nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat. Sekitar 40 km per jam. Ya. Nah, ketika saudaraku melewati sebuah tikungan jalan karena sepi, rupanya pengendara motor di depan saya ini tidak menyadari bahwa di belakangnya ada satu mobil, yaitu saya yang sedang mengendarainya. Nah, tiba-tiba ketika berbelok di tikungan, dia itu akan menyeberang ke sebelah kanan tanpa memberikan sign, ya, tidak memberikan tanda. Ya. Dengan tenang, dengan perlahan, dia mencoba untuk belok ke kanan, saudaraku. Karena dia berpikir tidak ada kendaraan lain. Tapi di belakangnya itu ada mobil saya, saudara. Jarak antara saya dengan motor itu kira-kira hanya 2-3 meter, saudaraku. Jadi nggak terlalu jauh. Ya. Nah, itu menyebabkan, saudaraku, saya menginjak rem mendadak sampai bunyi, saudaraku, cit gitu. Ya. Nah, ketika saya nantinya keluar dari mobil, itu ada bekas decitan ban di aspal. Saking saya harus menginjak rem itu dengan maksimal. Tetapi karena mendadak sekali, saudaraku, ya, itu nggak bisa, Pak, nggak keburu, saudara. Nah, orang itu ketika mendengar suara decitan rem, dia kaget. Dia menengok ke belakang. Nah, mobil saya itu sedang menuju ke arah motornya. Walaupun saya sudah rem maksimal, tetapi karena jarak dekat, mobil itu masih berjalan. Karena kagetnya dia, saudaraku, dia spontan, dia injek rem. Dia bukannya ngegas untuk jalan ke arah yang berlawanan dengan saya, ya, supaya
Dia menghindari tabrakan itu. Ternyata karena kaget spontan, dia tiba-tiba injek rem, saudaraku. Berhenti, bayangkan, saudara. Nah, waktu itu pikiran sadar saya ya mengatakan, ini pasti ketabrak. Nggak mungkin nggak. Secara perhitungan manusia, nggak mungkin. Nah, kalau mobil tabrak motor di Indonesia, saudara, walaupun yang salah motornya, pasti yang dipersalahkan mobilnya karena cc-nya lebih besar. Itu di Indonesia, saudaraku. Nggak tahu kalau di Amerika, ya. Nah, tapi saudaraku saat itu, saudara, ketika mobil saya, saudaraku, itu sedang melaju ke arah motor dia, walaupun saya sudah injek rem. Tepat, saudaraku, di depan motor dia, ya, ada satu kekuatan yang tidak terlihat. Itu yang seperti menahan mobil saya, sehingga mobil saya itu bisa berhenti tepat di belakang motor dia, hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Ya, karena saya turun, ya, dan saya lihat jaraknya, saudaraku. Karena saya takut itu kena, saudara. Karena pikiran saya pasti kena. Saudara. Nah, si pengendara motor itu, saudaraku, dia karena rasa bersalah, ya, dia senyum sama saya, wajah tanpa berdosa, saudaraku. Lalu dia lanjutkan menyeberang jalan dengan perlahan karena tidak terjadi kecelakaan. Dia pergi dengan senyum wajah tak berdosanya. Saya harus menyingkirkan mobil saya ke pinggir dulu, ke pinggir jalan, dan saya harus menenangkan perasaan saya, saudaraku. Kenapa? Jantung saya turun beberapa sentimeter. Karena itu betul-betul tidak terduga, dan itu secara perhitungan manusia pasti nabrak. Kalau bukan karena ada kekuatan yang tidak kelihatan, itu pasti tabrakan itu terjadi dan akan parah. Nah, sesudah itu saya tenang, saya lanjutkan perjalanan. Sampai di rumah, saya harus siap-siap mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya. Nah, sehingga saya nggak sempat cerita dengan istri saya. Pulang dari saya antar anak saya sekolah, barulah saya cerita dengan istri saya. Tadi saya hampir menabrak sepeda motor. Saya ceritakan kejadiannya, saudaraku. Saya berkata kalau nggak Tuhan nggak mungkin ya menahan laju mobil itu. Lalu istri saya berkata begini, "Pak, coba kamu ingat-ingat. Kamu keluar dari pertemuan doa itu selesai, kan biasanya jam 6 tepat. Nah, kamu sampai di jalan itu, hampir kecelakaan itu terjadi pada menit keberapa, pada jam berapa. Coba kamu ingat baik-baik." Lalu saya coba hitung, saudaraku. Menitnya, saya coba kalkulasi, perhitungkan, keluar dari tempat doa, sampai kepada kejadian hampir kecelakaan itu. Lalu saya berkata, saya yakin ini pada jam 6 lebih sekian menit. Nah, pada saat saya sebutkan jamnya, saudara, istri saya peluk saya dengan mengatakan, kita bersyukur, Pak. Karena sebetulnya pada jam dan menit yang sama, Tuhan gerakkan hati saya berdoa buat Papa. Ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada suara mengatakan doakan suamimu, ya, supaya aku bisa melindungi dia. Jadi aku berdoa supaya Tuhan lindungi kamu. Ya. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Jangan pernah merendahkan doa. Karena doa itu masker rohani bagi orang percaya. Dr. James Dobson pernah menceritakan dan menyaksikan sebuah kejadian tentang kekuatan doa. Dia itu punya kebiasaan setiap malam berdoa untuk keluarganya. Satu persatu nama anaknya dia doakan supaya Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Nah, satu malam, saudaraku, dia dalam kondisi yang letih, lelah sekali, saudaraku. Dia nggak ingin doa. Kenapa? Karena dia udah ngantuk, udah capek, pengen segera istirahat. Ya. Tapi dia ingat, dia belum berdoa. Tapi masalahnya adalah dia capek. Ya, besok aja doanya. Terjadi pergumulan beberapa menit. Sampai akhirnya dia putuskan, enggak, saya harus tetap berdoa buat anak-anak. Secapek apapun. Akhirnya dia turun dari ranjangnya, dia berlutut, saudaraku, dan dia malam itu berdoa untuk keluarganya. Satu persatu anaknya, saudara. Nah, besoknya, saudaraku, salah satu anak perempuannya bercerita kepada papahnya, James Dobson ini, saudara, bahwa tadi malam
Ya, anaknya tuh punya urusan sehingga tidak bisa pulang ke rumah agak pagian, sehingga harus menyelesaikan urusannya sampai lewat tengah malam. Nah, anak perempuannya cerita, saudaraku, tadi malam dia dengan teman perempuannya sedang pergi ke satu tempat karena ada sebuah urusan. Lalu di tengah perjalanan mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sesuatu barang. Keluar dari minimarket itu, waktu mereka berdua masuk ke dalam mobil, tiba-tiba, saudara, anak James Dobson yang akan menghidupkan kontak mobilnya, dia mendengar suara di bawah kolong mobilnya. Ya, suara yang cukup keras. Dalam waktu beberapa puluh detik, tiba-tiba di samping jendela mobilnya, saudaraku, ya, muncullah seorang pria muda kulit hitam, saudara, keluar dari kolong mobilnya. Rupanya pria kulit hitam itu, saudaraku, itu sembunyi di bawah kolong mobilnya. Ketika dia akan mengendarai mobilnya, tiba-tiba pemuda itu muncul, saudaraku. Ya, dia ketika itu, saudaraku, refleks, ya, seperti ada satu dorongan untuk dia langsung central lock, menutup semua pintu mobilnya, saudaraku, di central lock. Nah, lalu dia cepat-cepat hidupkan mesin mobilnya. Nah, pemuda itu, saudaraku, berusaha untuk masuk, membuka pintu mobilnya, tapi karena dikunci dari dalam nggak bisa. Dia dobrak-dobrak, saudaraku, dia bentur-benturkan tangannya di pintu mobil, dia berusaha untuk minta untuk bisa dibukakan. Tapi anak dari James Dobson berusaha untuk secepat mungkin menghidupkan mesin mobil, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan anak James Dobson mengatakan kepada dedinya, bahwa saya yakin pemuda itu mau bermaksud jahat. Kenapa? Dari ekspresi wajah, matanya yang merah melotot, saudaraku, menunjukkan ya, bahwa pemuda ini pemuda yang tidak baik. Di situ ketika James Dobson mendengar kisah anaknya, dia tanya, coba ingat kira-kira jam berapa. Waktu anaknya menyebutkan jamnya, saudaraku, waktunya, James Dobson berkata, Tuhan, sungguh aku bersyukur. Thank you, Lord. Terima kasih. Kenapa? Jam yang sama itulah aku bergumul. Lalu aku putuskan turun dari ranjang berdoa buat anak-anakku. Dan perlindungan Tuhan itu nyata pada waktu yang tepat. Doa, saudara, adalah masker rohani. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berjaga-jaga. Efesus mengatakan, sekalipun seluruh perlengkapan senjata Tuhan sudah beri, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, dalam doa, dalam permohonan, maka senjata rohani itu juga nggak akan efektif. Keefektifan senjata rohani dari Tuhan itu karena ada pelindung, yaitu doa. Kita pakai masker rohani setiap hari. Amin. Jangan pernah lupa doakan keluargamu. Jangan pernah lupa bersama-sama dengan anggota keluarga sepakat ya dengan doa korporat mendoakan bangsa Amerika, mendoakan bangsa Indonesia, mendoakan gereja saudara, mendoakan pemimpin saudara, mendoakan gembala saudara. Kenapa? Karena doa itu perlindungan yang luar biasa supaya kita bisa mengatasi dan memenangkan peperangan hari-hari ini. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan pakai air mengalir, pakai sabun. Supaya apa? Supaya bersih. Bersih dari virus. Ya, tidak bisa terhindari setiap saudara dan saya sangat mungkin tertempel ketika tanpa sengaja berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang nggak berinteraksi dengan orang lain, saudara. Virusnya nempel di satu tempat benda mati, kita nggak sengaja pegang. Ya, nah kalau di Indonesia, saudaraku, saya ini setiap hari ya nggak tahu berapa puluh kali saya cuci tangan, saudara. Misalnya saya suruhan driver saya untuk membeli sesuatu. Nah, uang kembalian, saudara. Ya, uang kembalian itu banyak yang mengandung virus, saudara. Nggak bersih, nggak steril. Jadi setiap kali saya menerima uang kembalian dari siapapun, ya saya akan cuci tangan, saudara. Supaya apa? Bersih. Ya, bersih dari virus COVID itu, saudara. Nah,
Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa kita juga harus bersih, mencuci tangan dengan air mengalir, saudaraku, itu lewat protokol kesehatan rohani. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Itu adalah alat yang Tuhan pakai supaya saudara dan saya bisa selalu dibersihkan dari semua virus, dari semua hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Ya, ini ayat yang cukup terkenal ya, tentang pokok anggur. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulangi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudaraku, yang membuat kita bisa bersih dari semua virus-virus si jahat itu adalah firman. Ya. Bahkan Yohanes pasal 7 mengatakan, kalau engkau percaya, merenungkan dan percaya apa yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup itu adalah firman Tuhan. Protokol kesehatan jasmani mengatakan, pakai hand sanitizer itu baik. Tetapi jauh lebih baik kalau kita mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Karena hand sanitizer itu nggak ada air yang mengalirnya. Jadi sebetulnya kuncinya justru di air mengalir itu. Ya. Supaya apa? Supaya virusnya bisa hanyut. Ya. Supaya virusnya bisa pergi. Nah, secara kesehatan, protokol kesehatan rohani, saudara, kita membutuhkan firman untuk membasuh hidup kita, membersihkan hidup kita. Saudara. Nah, saya di jemaat di Jogja yang saya layani, saudaraku, itu kami melakukan yang namanya hafruta dalam hal firman, membaca, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari saya wajibkan jemaat membaca satu pasal firman Tuhan. Setiap hari, saudara. Membaca, merenungkan. Nah, hasil dari perenungan firman Tuhan itu harus dibagikan kepada teman hafrutanya, teman pemuritannya. Mereka bikin WA group. Hafruta itu kelompok pemuritan yang dilakukan oleh orang Israel, orang Ibrani sampai hari ini, yaitu dalam kelompok kecil, 2-3 orang, 4 orang pun boleh. Ya. Lalu kami bikin WA group, ya, saling apa? Membagikan, melaporkan hasil dari perenungan firman Tuhan. Satu pasal setiap hari. Kalau kita nggak punya akuntabilitas untuk kita melaporkan dan bertanggung jawab, saudaraku, kita akan bosan melakukannya sendiri. Tapi dengan kita melaporkan kepada teman hafruta kita, maka itu akan menjaga konsistensi dan disiplin kita. Ya, itu akan menjadi pendorong yang luar biasa. Nah, membaca, merenungkan, lalu membagikan firman inilah yang membuat hidup seseorang bisa dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada sepasang suami istri, saudaraku, yang sudah bertahun-tahun jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sang suami kecewa, pahit dengan hamba-hamba Tuhan, pahit dengan kekristenan, lalu nggak pernah lagi, saudaraku, pergi ke ibadah. Sudah bertahun-tahun ya jauh dari Tuhan. Nah, itu menyebabkan istrinya pun akhirnya terpengaruh, saudara. Mereka berdua akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, ketika mereka pindah ke kota Jogja, saya melayani mereka dan mereka mulai kembali. Dan mereka bersaksi kepada saya, saudaraku, bahwa yang paling membuat mereka bisa pulih dan kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka, itu adalah pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mereka taat melakukan satu pasal setiap hari. Sehingga akhirnya si suami yang dulunya, saudaraku, nggak suka dengan pendeta, hamba Tuhan, benci dengan kekristenan pahit, akhirnya bukan hanya kembali, tetapi dia bisa memimpin anak-anaknya untuk melakukan ibadah.
Dia bisa sharing firman Tuhan kepada anak-anak dan istrinya. Istrinya dengan sukacita melaporkan ke saya. Dia berkata, dulu ketika suami saya aktif pun di dalam Tuhan, nggak serohani sekarang. Nggak seperti sekarang, dia bisa jagai kami, istri anak-anaknya dengan doa, dengan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, sang istri cerita kesaksian lebih dahsyat lagi. Saudara. Istrinya bersaksi bahwa dia ini punya masalah serius dengan papahnya. Papahnya sudah berusia lebih dari 70 tahun. Ya, hampir 80 tahun, sekitar 75, 76. Saudara. Tapi dia pahit dengan papahnya. Kenapa istri ini pahit dengan papahnya, papa kandungnya, saudaraku? Karena papahnya itu hidup di dalam dosa perselingkuhan, dosa perzinahan. Saudara. Maaf, sampai pembantu rumah tangga saja itu disikat sama bapaknya. Ya. Dan itu membuat dia dengan keluarga besarnya malu sekali. Ya. Mereka ini keluarga berada. Ya. Papahnya sudah tua, sudah bau tanah, saudaraku. Kok masih mikirin perempuan muda? Ya. Bahkan pembantu pun, saudaraku, tanpa tahu malu, itu diselingkuhi. Ini membuat dia jadi benci. Pahit benar dengan papahnya. Ya. Dia berusaha menasehati. Dari nasihat yang ringan, yang tenang, sampai kepada kemarahan yang luar biasa. Ya, tapi papahnya nggak bertobat. Nggak bertobat juga. Nah, dia punya kakak satu laki. Kakaknya juga pahit dengan papahnya. Tapi walaupun kakaknya pahit, kakaknya masih bisa perhatian sama papahnya. Kalau dia saking pahitnya, saking malunya, merasa papahnya ini nggak tahu diri, nggak tahu malu, orang tua yang nggak ngerti dirinya, dia memutuskan hubungan. Dia nggak mau ketemu dengan papahnya lagi. Dia pahit betul. Sampai satu hari papahnya sakit keras, masuk rumah sakit. Kakaknya memberitahu dia untuk tengok, dia menengok karena papahnya menanyakan dia. Tapi dia berkata enggak. Kalau papa di rumah sakit mau sakit kayak bahkan mau mati pun saya enggak akan tengok. Bahkan sampai dia berkata loh, kalau papa mati, saya juga enggak akan datang ke kuburannya. Saya enggak akan datang di rumah duka. Kenapa? Sudah bikin malu. Pahit benar. Tapi dia berkata, ketika dia di dalam pelayanan dan pemuritan kami, tiap hari baca, renungkan, bagikan firman Tuhan. Satu pasal, satu hari. Itu membuat saudaraku, dia berkata, hati saya yang penuh dengan kepahitan dan kebencian, mulai Tuhan bersihkan satu demi satu. Tuhan alirkan aliran air hidup itu, sehingga saya betul-betul hati saya sembuh. Saya bukan hanya sembuh dari kepahitan. Tapi sekarang kalau saya lihat papa saya hidup dalam dosa, saya bisa kasihan. Hati saya bisa dipenuhi dengan belas kasihan. Tuhan, selamatkan papa saya. Dia sudah tua, sudah umur, tapi kok masih hidupnya seperti itu dalam dosa. Aku rindu dia diselamatkan. Akhirnya dia datangi papahnya. Dia peluk papahnya, dia minta maaf, dia minta ampun karena selama ini dia benci papahnya. Saudaraku, papahnya meneteskan air mata. Papanya menangis, papanya berkata, kalau kamu benci papa, papa sadar itu kesalahan papa. Gak apa-apa kalau kamu benci papa, karena papa yang salah. Dia berkata, enggak, seharusnya saya tetap menerima papa apa adanya dan mengasihi papa. Saudaraku, ketika dia melakukan pengampunan dan kasihnya kepada papahnya, itu sampai membuat semua keluarga besarnya itu heran. Kokonya, kakak laki-lakinya itu heran. Kamu kok bisa jadi begini ya? Kamu makan apa? Karena mereka tahu betapa dulu dia sangat pahit. Om, tantenya, saudaranya, pamannya, saudaraku, mereka berkata, kamu ini kenapa bisa berubah jadi kayak begini? Dia berkata, yang mengubah saya, firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membersihkan hati saya dari semua akar kepahitan. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Papahnya jadi tertarik dengan kekristenan. Keluarga besarnya jadi tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena melihat perubahan dari sang istri ini. Luar biasa.
Firman Tuhan, saudaraku, itu membersihkan, mengurapi semuanya, saudara. Luar biasa sekali. Ya, itu sebabnya biarlah saudara dan saya berlaku seperti orang Israel makan mana di padang gurun. Tuhan suruh Israel makan mana itu setiap hari. Setiap hari. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan bahwa mana hari ini hanya cukup buat hari ini, nggak boleh buat besok. Ada orang Israel yang bandel, saudaraku. Ambil 2 gomer, 1 gomer buat stok besok. Waktu besok orang Israel itu mau makan mananya, ternyata sudah nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena busuk, berulat. Jadi mana yang Tuhan beri hanya untuk persediaan hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Saudara, Tuhan memberikan rema buat kita. Firman Tuhan, suaranya, arahannya, petunjuknya, penyertaannya, suara sebagai gembala, itu firman-Nya hanya untuk hari ini. Besok bagaimana dengan suara Tuhan buat saya, arahan Tuhan? Besok saudara yang harus cari lagi. Saudara harus makan mana setiap hari. Mana di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang firman Tuhan, roti hidup di perjanjian baru. Jadi sama seperti orang Israel. Saudara dan saya harus makan mana setiap hari. Ya, setiap hari. Lakukan itu 1 pasal setiap hari. Saudara boleh mulai dari kitab Mazmur pertama kali. Saya melayani, saudaraku, seorang ya yang hidupnya kacau, terikat dengan judi. Lebih dari 20 tahun. Sejak masih muda. Sampai papahnya sudah bohwat. Ya, angkat tangan. Dan papanya minta tolong saya untuk mementor dan melayani anaknya ini. Anaknya, saudaraku, sudah berkeluarga. Punya istri, punya anak 2. Tapi nggak bisa terlepas dari judi. Ya, papanya sudah melunasi hutangnya, saudaraku. Itu lebih dari 10 miliar. Hutang karena judi. Nah, semua barangnya sudah dijual. Mobil baru dijual untuk judi. Dalam waktu 5-10 menit selesai. Ya. Habis. Lalu gaji setiap bulan. Itu nggak pernah ditransfer ke rekening istri untuk hidup. Nggak pernah. Setiap kali rekeningnya masuk gaji, karena dia ini seorang salah satu pimpinan perusahaan, sehingga gajinya cukup besar. Ketika rekeningnya masuk gaji dari perusahaan, langsung hari yang sama dia transfer ke rekening bandar judi. Kenapa harus dia transfer? Karena kalau dia mau judi, dia harus ada deposit dulu di rekening bandar judi, baru dia bisa berjudi. Itu yang dilakukan berbelas-belas tahun, lebih dari 20 tahun. Luar biasa hancur dan bejat. Bahkan uang tabungan deposito pendidikan anak, dia cairkan. 750 juta. Dia cairkan dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Uang itu amblas. Habis untuk judi. Ketika saya melayani dia berkata begini, Pak, tolong bantu saya. Kalau saya mau memilih, Pak, lebih baik saya mati daripada saya terikat judi. Tapi saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya nggak mau membuat hati orang tua saya sedih lagi. Nangis, bahkan menyembah paikui di depannya, mengatakan, tolong kamu jangan judi lagi. Tapi dia berkata, saya nggak mampu, Pak. Saya ini sebetulnya hancur di dalam. Karena saya ingin lepas, tapi nggak bisa. Akhirnya, saudara, apa yang saya lakukan untuk mementor dia? Saya minta dia baca, renungkan firman Tuhan 1 pasal 1 hari. Mulai dari kitab Mazmur pasal pertama. Nah, Mazmur itu kan ada 150 pasal. Saya jaga supaya dia tidak bolong setiap hari. Setiap hari saya tagih. Kalau dia nggak lapor ke saya hasil perenungannya. Kalau sudah mulai sore, malam, karena biasanya dia siang atau sore kirim. Ketika nggak dia kirimkan, saya tagih, saya tanya, loh, kamu hari ini belum kirim loh renungan firman Tuhan. Saya juga kirim sama dia renungan firman Tuhan saya, saudara. Dia berkata, oh iya Pak, ini saya ada lembur, sorry, nanti malam. Malamnya saya tunggu nggak, saya tagih lagi, ini udah malam, kamu janji malam loh. Iya Pak, saya pulang lembur Pak, capek sekali Pak, boleh nggak besok Pak? Saya ngomong nggak boleh.
nggak boleh besok. Hari ini mau sampai jam 12 malam saya tunggu. Ya, saya lebih baik begadang nungguin kamu, tapi kamu lakukan itu. Pak, aduh Pak, ini betul-betul capek pulang kerja. Enggak, kamu harus tetap renungkan firman Tuhan. Lapor ke saya. Dia dengan bercanda berkata, Pak, anak sekolah aja ada liburnya, Pak. Saya masa libur sehari nggak boleh. Saya ngomong, enak aja. Untuk kamu tidak boleh, saya ngomong gitu. Ya, ini bukan masalah anak sekolah atau tidak, libur atau enggak. Kamu tidak boleh libur. Karena orang Kristen, orang percaya, enggak boleh libur merenungkan firman setiap hari karena harus makan mana setiap hari. Akhirnya saya jaga. Sampai sekian bulan kemudian, singkat cerita, tiba-tiba dia telepon saya. Dia berkata, Pak, saya menerima keajaiban hari ini. Apa? Ini kali pertama saya terima gaji dari perusahaan, saya langsung transfer ke rekening istri saya. Saya nggak pakai buat judi, Pak. Dia transfer ke rekening istri, tapi dengan pesan, tolong ya gajiku ini dibagi-bagi untuk bayar utang. Saudaraku. Tapi kan lumayan, walaupun untuk bayar utang nggak dipakai buat judi. Besoknya, lusanya dia telepon saya lagi. Pak, saya mau cerita keajaiban lagi. Apa? Tadi malam, Pak, ada pertandingan sepak bola antara Arsenal Liga Inggris dengan melawan siapa gitu. Saya nggak nonton karena saya nggak punya duit buat judi, Pak. Nah, tapi pagi ini saya bangun, Pak. Ini keajaiban yang pertama, Pak. Saya nggak kepengen tahu hasilnya, Pak. Siapa yang menang? Biasanya saya pasti cari tahu hasilnya siapa yang menang. Ya. Kenapa? Karena saya pengen berjudi. Saya nggak bisa lepas untuk tahu hasilnya. Tapi pagi ini Pak, saya nggak kepengen tahu hasilnya. Ini keajaiban setelah berbelas-belas tahun Pak. Besoknya dia telepon lagi. Pak, ini keajaiban kembali. Apa? Saya sudah nggak punya keinginan judi lagi Pak. Hari ini, orang yang saya ceritakan ini sudah lebih dari 2-3 tahun lepas dari judi. Aduh, orang tuanya sukacita luar biasa. Istrinya ngomong ke saya, Pak, thank you. Suami saya sudah nggak berjudi. Saudara, firman Tuhan itu membersihkan. Ya, mencuci dengan air mengalir. Itu protokol kesehatan rohani yang kita harus lakukan. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, physical distancing. Nah, apa protokol kesehatan rohaninya buat kita, saudaraku? Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 27. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya ulangi, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa aslinya, jangan beri tempat kepada iblis. Jadi, kita harus melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dari dosa. Ya. Harus distancing, saudaraku, dari hal-hal yang di luar apa yang Tuhan mau, di luar kebenaran. Ya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus menjaga diri. Jangan beri kesempatan atau beri tempat kepada iblis. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena ketika saudara beri kesempatan sedikit saja kepada iblis, sedikit saja kepada dosa, saudaraku, maka dosa itu dalam waktu yang singkat akan segera menguasai hidup saudara. Ada satu ilustrasi yang diangkat dari kisah nyata, saudaraku, ini yang menggambarkan ini dengan sangat baik, saudara. Ya, saudara, ada kalau kafilah, ya, kafilah orang-orang yang biasa berpindah-pindah di padang gurun, saudaraku. Kalau mereka melakukan sebuah perjalanan panjang, dengan mereka melewati padang gurun, mereka membawa banyak perlengkapan, bekal, saudara. Ya. Dan kendaraan yang mereka pakai itu adalah unta. Ya, bukan pesawat, juga bukan mobil Rolls Royce, tapi unta. Ya. Nah, kalau terpaksa mereka harus menginap di tengah padang gurun,
untuk besok melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tujuan, maka mereka harus bikin tenda. Nah, hal pertama yang harus diingat-ingat dan tidak boleh dilanggar oleh kafilah ini, saudaraku, adalah ya, ketika dia membangun tenda, tidak boleh jaraknya dekat dengan dia memarkir ontanya. Jadi, kafilah itu harus memarkir onta, dia ikat ontanya di satu tempat. Nah, tenda tempat dia istirahat tidak boleh berdekatan, harus jauh. Kenapa, saudaraku? Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kalau onta itu dekat dengan tenda, ya, tempat dia menginap, sekali, saudaraku, onta itu bisa memasukkan ujung mulutnya, moncongnya dikit aja ke tenda itu. Ya. Dalam waktu beberapa detik kemudian, tenda itu pasti roboh. Kenapa? Karena kalau onta diberi kesempatan sedikit saja, moncongnya dikit aja masuk ke tenda, maka dalam waktu yang singkat, onta itu dengan sepenuh tenaga, sekuat tenaga, dia akan memasukkan seluruh tubuhnya ke tenda. Dalam waktu yang singkat, hanya beberapa detik. Dan itu menyebabkan tenda itu roboh, jadi rata dengan tanah. Nah, sifat dosa seperti itu. Kasih kesempatan dikit aja dalam waktu singkat, dia akan menguasai hidup saudara. Karena dosa itu kalau dikasih hati, dia minta ampla. Kalau dikasih hati dan ampla, dia minta yang lain. Ya, dia ambil yang lain. Ya, dan dosa itu serakah, dia akan menguasai, mendominasi hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus distancing, jaga jarak ya, dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ya, itu dicobai. Setelah dia 40 hari berpuasa di padang gurun, saudaraku, dia dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada dia dengan pencobaan-pencobaan yang luar biasa berat. Tapi kita tahu bahwa Yesus menang terhadap pencobaan itu. Nah, ketika iblis ya, mencoba Yesus yang ketiga kali, ini pencobaan yang paling berat. Dia suruh Yesus menyembah. Maka seluruh dunia dengan kerajaan dunia akan diserahkan iblis kepada Yesus. Saudara tahu apa jawaban pertama? Apa yang keluar dari mulut Yesus kata pertama kepada iblis? Kalau saudara baca itu, ya, Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau." Itu kata pertama yang keluar dari mulut Yesus ketika iblis mencobai dia yang ketiga kalinya itu. Enyah engkau iblis. Ya. Karena itu adalah kunci kita menang menghadapi iblis, menghadapi dosa. Enyahlah engkau dosa. Jaga jarak, distancing, enyah, suruh pergi. Ya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berjarak, punya jarak dengan dosa. Nah, pertobatan, saudaraku, itu bukan hanya menyesal. Ya. Kalau orang dalam dosa, saudara, itu seumpama orang yang wajahnya itu menghadap dosa dan membelakangi Tuhan. Nah, kalau dia menyesal, saudaraku, dia akan membalikkan badannya. Dia membelakangi dosa, dia akan memandang Tuhan. Tetapi kalau jaraknya dengan dosa tidak berubah, tetap sama, maka sekali waktu dia akan berbalik lagi ke dosa membelakangi Tuhan. Ketemu nih. Kenapa? Jaraknya dengan dosa tidak berubah. Tapi pertobatan bukan seperti itu, saudara. Pertobatan adalah seorang yang semula menghadap dosa dan membelakangi Tuhan, dia berbalik. Dia jadi membelakangi dosa dan menghadap Allah, lalu dia berjalan mendekati Tuhan. Nah, ketika seorang berjalan mendekati Tuhan, maka jarak dia dengan dosa yang dia tinggalkan itu akan semakin jauh. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Efesus. Kalau ada seseorang yang mencuri, maka ketika dia bertobat, bukan hanya berhenti mencuri. Tapi setelah berhenti mencuri, dia mendekati Allah dengan apa? Dengan dia bekerja dengan rajin. Supaya
kerajinan dia bekerja membuat dia mendapatkan uang, lalu dia dengan kemurahan membagikan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi itulah pertobatan, saudaraku. Bukan hanya berhenti mencuri, tapi setelah berhenti bekerja dengan rajin, lalu berbagi dan memberkati orang lain. Kalau ada orang yang berkata-kata kotor, kalau dia bertobat, dia tidak hanya berhenti berkata kotor, tapi setelah berhenti berkata kotor, dia meninggalkan dosa, membuat jarak dengan dosa, dan semakin mendekat Tuhan. Dengan cara apa? Setelah berhenti dia berkata kotor, dia memakai perkataan yang penuh dengan iman, perkataan yang positif, perkataan yang untuk membangun orang iman orang lain. Itulah pertobatan. Jadi, saudara dan saya harus distancing dengan dosa. Itu protokol kesehatan buat kita semuanya. Ya, nah, kita semua seringkali berpikir bahwa protokol kesehatan jasmani itu hanya 3. Masker, mencuci tangan pakai air mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau distancing. Nah, tapi sebetulnya, saudaraku, protokol kesehatan itu ada 4. Yang keempat ini justru salah satu yang terpenting, ya, yaitu olahraga. Karena lewat olahraga kita akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, berubah dalam pola makan, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga waktu istirahat, ya. Rutin berolahraga itu akan meningkatkan imunitas tubuh, saudaraku. Nah, secara protokol kesehatan rohani, Tuhan juga mau kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Lewat apa? Lewat melatih otot-otot iman kita dengan olahraga rohani, yaitu menghadapi kesulitan dan tantangan. Ya, jadi kita harus olahraga, saudara. Selama pandemi, ya kira-kira 3-4 bulan yang lalu, ya saya itu sudah berat badan saya turun 12 kilo. Tubuh saya lebih segar, tubuh saya lebih ringan, ya. Imunitas tubuh luar biasa karena dulu kalau flu, ya, pilek dan segalanya itu sembuhnya butuh waktu berhari-hari. Tapi kalau sekarang, saudaraku, ya, saya terserang itu hanya dalam waktu istirahat sesaat, nggak lama setelah itu bugar kembali, sehat kembali. Dan yang menggembirakan, saudaraku, ukuran perut mengecil. Nah, ini buat pria penting, buat wanita penting. Saya yakin saudara menyukai hal itu. Saya nggak diet ketat, saudara. Saya hanya mengurangi karbo, mengubah pola makan, tetapi saya yang rutin adalah olahraga. Untuk apa? Meningkatkan imun tubuh kita. Nah, secara rohani, kesehatan rohani, kita meningkatkan imun lewat apa? Yakobus pasal pertama, ayat ketiga dan yang keempat. Ya, ini ayat terakhir, mudah-mudahan terakhir. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ya, saya akan bacakan Yakobus pasal pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ujian terhadap iman, saudara, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan kalau ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudaraku, maka hidup kita akan utuh dan sempurna dalam hikmat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan sebagainya. Jadi, saudara, Tuhan itu melatih otot iman saudara. Tuhan itu meningkatkan imunitas rohani saudara. Lewat apa? Lewat ujian. Lewat masalah, lewat tantangan. Saudara. Nah, dengan tantangan yang dialami saudaraku, maka kita akan jadi kuat. Kita akan jadi terlatih. Apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan kondisi saat ini yang sulit? Tuhan kita lebih besar daripada kesulitan sebesar apapun akibat pandemi corona ini. Amin. Saya percaya itu 100%.
Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dibutuhkan iman yang terlatih, iman yang teruji. Dibutuhkan ketekunan. Supaya ketika ujian itu Tuhan beri, kita betul-betul memiliki iman yang kuat, teguh. Imunitas iman kita meningkat, bertumbuh luar biasa, saudaraku. Jadi ujian, tantangan, saudaraku, itu adalah olahraga rohani buat saudara dan saya. Lewat itu kita akan menjadi terlatih, kita akan menjadi teruji. Saudara. Jangan pernah takut dengan masalah dan tantangan. Hadapi dengan kekuatan Tuhan. Ketika saudara berhasil melewatinya, saudara akan mendapati iman saudara semakin kuat. Ini adalah protokol kesehatan rohani yang penting. Saudara. Ada satu cerita yang menarik sekali, saudaraku, tentang burung pelikan di Monterey, California. Ya, ini terjadi beberapa puluh tahun yang lampau, saudaraku. Burung pelikan adalah seekor burung, saudaraku, yang sangat terlatih dan teruji mencari dan mendapatkan makanannya, yaitu ikan. Jadi di sungai yang mengalir dengan deras, ya, burung pelikan itu sangat terlatih dan mudah sekali mendapatkan ikan. Ikan hidup yang sedang berenang, yang sebetulnya bisa menghindar, tapi karena burung pelikan ini cakap terlatih, dia dengan gampang ya mengambil ikan itu menjadi makanan buat dia, ikan hidup, saudara. Kenapa burung pelikan ini terlatih? Karena itu yang dia lakukan setiap hari. Untuk dia bisa mendapatkan makanan, dia harus berjuang. Untuk dia bisa mendapatkan makanan dan bertahan hidup, dia harus terlatih untuk menangkap ikan yang binatang lain sulit untuk menangkap, karena ini ikan hidup dan mengalir di sungai yang deras. Tetapi burung pelikan memang ya punya keahlian seperti itu. Nah, terjadi sebuah masalah besar atas komunitas burung pelikan di Monterey, California ini. Kenapa? Karena pada saat itu, di daerah itu ada banyak industri pengalengan ikan. Nah, industri-industri pengalengan ikan ini, saudaraku, menyebabkan banyak ikan tercecer. Banyak ikan yang ada di mana-mana, ya, sehingga burung pelikan yang seharusnya terus tiap hari melatih dirinya menangkap ikan hidup, dia dengan gampang sekarang mendapatkan makanannya di sekitar pabrik-pabrik tempat industri pengalengan ikan, tanpa bekerja keras, ya, tanpa effort, tanpa usaha yang lain, ya, dia dengan enak dan santai dia bisa makan. Sehingga burung pelikan di daerah itu selalu menjadi gemuk dan malas. Nah, masalah ini terjadi ketika terjadi resesi, ya, lalu pabrik-pabrik industri pengalengan ikan ini tutup. Sehingga ikan-ikan menjadi langka. Ya, termasuk di daerah sungai-sungainya, lautnya itu semuanya saudaraku jadi minim sekali. Nah, sudah terlanjur burung pelikan ini malas dan gemuk, nggak terlatih untuk mencari ikan hidup di tengah aliran air deras. Terjadi masalah, itu sebabnya para pecinta lingkungan dan pecinta binatang, saudaraku, mereka mengupayakan bagaimana caranya supaya burung pelikan ini tidak punah di daerah itu. Caranya bagaimana? Mereka menemukan ide, didatangkanlah burung pelikan dari daerah lain, diimport ke sana. Lalu burung pelikan yang gemuk dan malas ini mulai melihat teman-temannya burung pelikan yang lain ini melatih dirinya. Untuk apa? Dengan perjuangan keras, dengan kerja keras, mereka berusaha untuk menangkap ikan hidup itu untuk bisa bertahan hidup. Akhirnya, pelikan-pelikan yang sudah gemuk dan malas ini mulai mencontoh teman-teman yang diimport dari tempat lain itu. Mereka mulai belajar, mereka melatih diri, mereka mulai mau berkorban, mereka mulai mau berjuang, saudaraku. Mereka mulai mau kerja keras. Mereka berlatih menguji dirinya, saudaraku, dengan berbagai macam cara supaya akhirnya mereka bisa dapatkan ikan hidup dan mereka makan, mereka bertahan hidup. Itu yang menyebabkan akhirnya komunitas burung pelikan yang hampir punah karena sudah tidak bisa mendapatkan makanan sendiri, akhirnya mereka mulai berlatih kembali. Mereka mulai berjuang kembali sampai akhirnya
mereka kembali menjadi burung pelikan sesuai dengan hakikat mereka diciptakan, yaitu mereka terlatih dan teruji untuk mencari dan mendapatkan makanan. Saudara, anak-anak Tuhan lebih dari burung pelikan. Kalau ada tantangan, kesulitan di depan saudara, jangan takut. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang meningkatkan imunitas rohani kita. Tuhan sedang melatih otot-otot iman saudara. Supaya apa? Lewat itu lahirlah ketekunan. Lewat itu kepercayaan kita kepada Tuhan semakin tidak tergoyahkan. Kalau kita menghadapi tantangan, saudara, kita akan berpegang kepada Tuhan, gondel sama Tuhan semakin ketat lagi. Semakin kuat lagi dan kita berkata, Tuhan, hanya Engkau pengharapanku dan peganganku. Dan di situ saudara justru akan melihat buah yang matang dari ketekunan saudara. Ujian dari iman yang saudara rela alami itulah yang akan menghasilkan keajaiban, mujizat. Mari kita berjalan dan hidup dengan protokol kesehatan rohani. Doa sebagai masker rohani, ya, cuci tangan saudaraku dengan air mengalir lewat perenungan firman Tuhan dan membagikannya setiap hari satu pasal. Dan yang ketiga, saudaraku, menjaga jarak dengan dosa. Dengan hal-hal yang tidak berkenan dan menyakiti hati Tuhan, kita harus jaga jarak betul-betul. Dan yang terakhir, jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan kesulitan. Itu tantangan itu justru membuat saudara dan saya terlatih, teruji, dan menjadi orang yang tekun, terus berharap. Dan pada akhirnya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dan kita akan melihat keajaiban Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara, jemaat Tuhan yang luar biasa, dan saudara akan menang keluar dari kesulitan pandemi corona ini lewat protokol kesehatan rohani. Tuhan memberkati setiap saudara.